Sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024 mulai bermunculan. Mayoritas nama-nama tersebut belum pernah berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Di antaranya ada nama mantan Wali Kota Semarang, sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan atau LKPP, Hendrar Prihadi. Menurut staf Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Saya mewakili beliau mengambil formulir pendaftaran, tapi arahannya kami baru diminta untuk mewakilkan mengambil formulir aja, jadi terkait pengembalian dan seterusnya kami belum ada arahan. Sebagai gubernur. Selain itu, Bupati Klaten Sri Mulyani juga turut meramaikan bursa Pilgub Jawa Tengah. Sri Mulyani ikut mengambil formulir sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Senin 27 Mei 2024. Sri menyebut mengambil formulir sebagai calon wagub agar dapat mendampingi sosok cagup yang akan diusung. Hadir di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam rangka mengambil formulir untuk calon atau bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah atau bakal calon dari PDI Perjuangan. Sejauh mana kesiapannya Bu untuk pencalonan itu? Sejauh mana? Ya insya Allah siap lahir dan batin. Kemudian ada sosok Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Spanduk dukungan terhadap Kapolda Jawa Tengah tersebut terus bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi pun merespon soal banyaknya baliho yang bergambar wajahnya dan bernarasi maju Pilgub Jateng. Menurutnya, itu merupakan aspirasi masyarakat. Alah, itu kan namanya spanduk kan aspirasi masyarakat. Yang jelas kita dinas, terkait doa dari Haji tadi kan mendoakan juga mengarah ke Jawa Tengah. Saya pengen kita didoakan ya, untuk polisi didoakan oleh masyarakat kita jadi polisi yang baik. Kalau masyarakatnya doakan polisi baik, masyarakat baik. Selain nama-nama tersebut, masih ada nama Bupati Kendal, Diko Ganinduto, dan Ketua DPD Gerindra, Sudaryono. Diko disebut akan berpasangan dengan Raffi Ahmad untuk Pilgub Jawa Tengah. Sementara Sudaryono mulai belusukan ke permukiman warga untuk mencari dukungan. Sudaryono mengaku telah mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Lalu, apakah nama-nama tersebut akan menjadi debut yang gemilang di Pilkada Jawa Tengah? Kita tunggu saja. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei simulasi 3 pasangan calon Pilkada Jawa Tengah 2024. Orang pertama yang paling populer adalah Taj Yassin Maimun yang mendampingi Ganjar pada Pilgub sebelumnya dengan 52,1%. Disusul mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 40% dan Bupati Kendal Diko Ganinduto dengan popularitas 38,1%. Selain itu ada Muhammad Yusuf Kudori atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yusuf. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah ini meraup suara responden sebesar 30,7%. Kemudian dari PDI Perjuangan, politisi senior Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan Bambang Pacul sebesar 29,5% dan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi dengan tingkat kepopuleran 28,3%. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pertarungan di kandang banteng. Seno Bagaskoro politisi PDIP, Muhammad Yusuf Kudori Ketua Bapilu PKB Jawa Tengah, Ahmad Doli Kurnia Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia sudah bersama kami di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Oke. Saya ke yang punya survei dulu nih. Ini berarti yang potensi justru nama-nama yang tadi ya Mas Adi dan saya melihat sebelumnya sebenarnya Pilkada Jawa Tengah ini dibandingkan provinsi lain kan tidak terlalu ini ya sebelumnya ya. Masih ada Jawa Timur tuh masih ramai gitu, Jawa Barat itu tiba-tiba Jawa Tengah sekarang
Begitu ada nama Raffi Ahmad, kok tiba-tiba ramai begitu kira-kira? Ya, saya kira kenapa saya merilis hasil survei di Jawa Tengah soal Pilgub ya. Karena variabelnya banyak. Pertama, tidak ada petahana. Jadi judul rilisnya itu Jawa Tengah pasca Ganjar dan pasca Gibran. Karena dua orang ini dipastikan itu tidak akan bisa maju di Pilgub. Oleh karena itu, maka pertandingan di Jawa Tengah relatifly akan menarik. Karena tidak ada petahana dan kemungkinan besar yang akan bertanding di 2024 itu adalah mereka yang baru pertama kalinya sebagai calon gubernur khususnya. Maka tak mengherankan kalau kemudian nama-nama yang muncul itu adalah seperti Taji Yassin, kemudian ada Gus Yusuf, ada kemudian Hendi, ada Diko, kemudian ada Kapolda Jawa Tengah dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang dicek sebenarnya dalam survei kita yang sangat potensial, diyakini gitu ya, bisa berkompetisi dalam Pilkada Jawa Tengah. Tentu dalam skala bagaimana mereka ini dipersepsikan sebagai orang yang populer dan kemungkinan akan dipilih. Cuman kan yang menjadi problem menurut saya agak serius, pada level popularitas semua orang yang bertanding di Jawa Tengah itu relatifly masih di bawah 60%, Mas. Taji Yassin itu baru di kisaran angka sekitar 58% ya. Padahal beliau itu adalah wakil gubernur dan kemudian saat ini adalah anggota DPD terpilih, tapi memang popularitasnya nggak terlampau tinggi. Begitupun dengan yang lain gitu ya, Mas Hendi, kemudian Gus Yusuf, Diko ini di kisaran angka sekitar 38%, ada 32% dan seterusnya. Kapolda Jawa Tengah itu ya popularitasnya di kisar angka 25-28 kalau tidak salah ya. Yang ingin saya katakan adalah efek dari popularitas yang rendah itu, maka elektabilitas orang-orang yang muncul di survei ini pun juga rendah. Oleh karena itu dalam rentang waktu 6 bulan ke depan, andai orang-orang ini kemudian dapat tiket untuk maju, tentu pertarungan begitu cukup terbuka. Jadi siapapun sangat potensial akan mengungguli yang lain dan sangat potensial untuk mengalahkan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu kerja-kerja politik di sisa waktu ini adalah menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Bahwa Jawa Tengah dulu yang dianggap sebagai kandangnya banteng, tentu ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Karena memang harus diakui bahwa nama kader PDIP memang di survei kita itu muncul ada 3 orang. Di situ ada Hendi, bahkan nama Mas Pacul juga muncul. Kemudian ada Mas Jeke kalau tidak salah ya. Ini 3 nama yang menurut saya muncul ya, tapi memang popularitas dan elektabilitasnya rendah. Oleh karena itu ini yang saya kira bahwa pertarungan di Jawa Tengah relatif datar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Kalau di Jawa Barat misalnya, Ridwan Kamil itu nyaris tanpa lawan tanding, nggak ada lawan. Seperti halnya di Jawa Timur, Hovifah. Seperti halnya di Jawa Timur, Hovifah nyaris tak ada lawan tanding. Begitupun di Jakarta, pasti yang muncul, ada nama Anies di situ, muncul juga nama Ridwan Kamil, muncul juga misalnya nama seperti Ahok dan seterusnya dan seterusnya. Jadi namanya itu-itu aja. Di Jawa Tengah relatif banyak wajah-wajah baru. Efeknya adalah nama-nama wajah baru ini tidak inline bagaimana popularitas dan elektabilitas mereka yang menjulang. Oleh karena itu saya mengatakan kemarin di survei waktu rilis, per hari ini tidak ada yang bisa mengklaim siapa yang paling unggul dan siapa yang paling kalah. Jadi saya juga mau tanya siapa yang potensial, ya semua potensial kalau begitu ya kira-kira. Ini saya juga mau tanya nih, Gus Yusuf, dengar suara saya ya? Iya, benar. Ya Gus, Anda punya popularitas menurut Parameter Politik Indonesia 30,7%. Sebenarnya ya meskipun belum ada yang mencapai 50% seperti kata Mas Adi, tapi ini ya relatif tinggi lah begitu. Ada respons Anda soal ini, soal hasil survei Anda ini? Iya, yang pertama tentu terima kasih ya. Memang sebetulnya kerja-kerja politik kita ini kan sudah lama. Artinya di antara para calon-calon itu, menjadi ketua partai, yang di situ PKB adalah pemenang nomor 2 di Jawa Tengah. Nomor 2 di Jawa Tengah. Meski sampai hari ini kita belum cukup tiketnya, kita masih harus berkoalisi. Dengan 20 kursi dan mesin politik yang ada, saya rasa ini akan sangat membantu kemenangan PKB di Pilgub. Sampai tentu PKB juga punya basis kultur warga Nahdien, keluarga besar NU yang ada di Jawa Tengah. Ya, survei menjadi pemicu semangat aja dari PKB. Terima kasih. Baik, tapi kalau bicara soal kultur Nahdien, di sana juga ada nama Taji Yassin Maimun nih, Gus. Anda melihat sosok Taji Yassin yang juga masih keluarga Nahdlatul Ulama, bagaimana?
Ya hampir sama mungkin kalau kita menengok 5 tahun yang lalu ketika Gus Yassin berpasangan dengan Mas Ganjar, PKB ini mengusung Sudirman Said dengan Fauziah, itu suara nantinya juga ada polarisasi. Dan selisihnya hanya sekitar berapa 10% atau enggak ada. Padahal waktu itu Mas Ganjar incumbent. Itu 5 tahun yang lalu masih ketat suaranya. Ya. Oke, masih ada inilah ya, berarti persebaran suaranya masih banyak ya kalau bicara soal Nahdlatul Ulama begitu ya kira-kira. Gus Yusuf. Baik. Ya, Mas Seno, Pak Seno. Ya, Pak Seno. Kalau dari PD Perjuangan, bagaimana? Kan biasanya ini tadi juga sempat disinggung oleh Mas Adi. Ini biasanya kandang banteng, tapi sekarang relatif lebih merata begitu kekuatan politik di Jawa Tengah selepas Ganjar Pranowo tidak menjabat lagi jadi gubernur Jawa Tengah. Bagaimana respons Anda soal ini? Ya, kalau mau dibaratkan Jawa Tengah itu meskipun katakan misalnya kalau dalam skup nasional itu bukan Premier League, tapi masih La Liga lah. Oke, La Liga menarik nih analoginya nih. Masih kompetitif, masih seru, banyak tim yang bermunculan, yang punya potensi. Tapi tentu kalau bicara dominasi, supremasi, Real Madrid masih paling sering dibicarakan. Kan begitu. Meskipun masih kompetitif gitu. Nah artinya di Jawa Tengah pun kemarin juga kami masih bersyukur, kami masih diberi kepercayaan yang cukup di Pileg, yaitu sebesar kurang lebih ada 33 kursi kalau tidak salah, 27, sekian persen angka yang diraih oleh PDI Perjuangan, sehingga kalau mau dikatakan bisa mengusung sendiri sekalipun, sebenarnya bisa juga di Pilkada 2024 ini. Tetapi dalam kondisi itu kami tentu tidak mau berleha-leha. Situasi hari ini Pilkada cukup berbeda dengan Pilkada sebelumnya di tahun 2019. Ada berbagai variabel faktor yang harus kami pertimbangkan. Maka saat ini secara disiplin partai kami dalam tahapan penjaringan dan penyaringan calon. Berbagai nama-nama muncul, kami mencermati berbagai survei, termasuk surveinya Ustadz Adi Prayitno, dan mencermati nama-nama dan dinamika yang muncul di Pilkada Jawa Tengah, termasuk popularitas yang dimiliki kader kami internal. Ada misalnya Mas Hendy yang muncul, ada Pak Pacul, Pak Ketua DPD yang muncul, termasuk ada Gus Yusuf yang muncul di dalam survei tersebut. Basis pertimbangan kami tentu rasional dan saintifik. Bagaimanapun pemenangan pemilu harus linear dengan survei dan metodologi ilmiah. Di saat yang sama kami punya beban sejarah. Secara historis PDI Perjuangan selalu menjadi diidentikan dengan Jawa Tengah. 2 kali berturut-turut misalnya Mas Ganjar Pranowo terpilih menjadi gubernur di Jawa Tengah dan kemudian menjadi capres kami di Pilpres yang lalu. Jadi beban historis kami itu cukup berat di Jawa Tengah. Artinya kami mendapatkan kepercayaan rakyat berkali-kali dan kami mengharapkan di Pilkada besok kami tidak kemudian kehilangan kepercayaan itu dari masyarakat Jawa Tengah. Tentu kalau melihat pola banyak kemungkinan yang bisa dilakukan PDI Perjuangan, Mas. Bisa saja misalnya seperti tahun 2019 lalu ada koalisi semangka, itu merah hijau, nasionalis dan religius. Itu artinya variabel-variabel semacam itu siapapun calon yang kami usung nanti pasti akan mengusung message tertentu untuk menyikapi atau menghadapi dinamika politik dan demokrasi yang terjadi saat ini. Saya rasa itu. Ngomong-ngomong koalisi semangka, ini juga ada simulasi yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia, Pak Seno. Ini di simulasi pasangan calon kedua ada nama Pak Hendrar Prihadi. Ini yang paling teratas jika dipasangkan dengan Gus Yusuf. Nah, Anda juga tadi sempat menyinggung ini kan, ada komunikasi politik dengan Gus Yusuf. Sejauh ini hitung-hitungan politiknya gimana? Kalau memang dengan Gus Yusuf, tapi dengan catatan kalau menurut surveinya Mas Adi ini, Mas Diko Ganinduto ini tidak dengan Raffi Ahmad. Bagaimana Anda lihat hitung-hitungan politiknya nih, Pak Seno? Ya, mungkin yang dilakukan dalam mencermati sebenarnya ke semua pihak. Jadi ya termasuk siapapun itu nama-nama yang muncul di dalam survei-survei yang bermunculan, termasuk dari Mas Adi Pray.
Artinya siapapun itu menjadi pertimbangan kami. Yang muncul nama-nama itu kan berarti sudah melalui pertimbangan tertentu, mendapatkan elektabilitas dan popularitas tertentu yang tentunya harus kami cermati. Sekali lagi, partai dalam tahapan penjaringan dan penyaringan. Artinya ini dicermati betul. Nah, dalam rakernas kemarin, rakernas partai kemarin, sebenarnya kan Ibu Ketua Umum sudah memberikan satu arahan instruksi yang jelas. Yaitu siapapun yang mau maju di pilkada tidak hanya bicara elektoral. Kalau kira-kira berangkat atau ingin berangkat dari PDI Perjuangan, tapi message-nya clear. Harus terus melayani masyarakat, harus terus hadir di tengah masyarakat. Nanti pada saat bicara elektoral itu konsekuensi saja. Kalau turun di masyarakat baik, turun di masyarakat ini rasanya kemudian dianggap diperlukan, maka elektoral akan naik dengan sendirinya. Nah, pesan itulah yang dilakukan oleh semua calon yang kira-kira hari ini adalah kader PDI Perjuangan. Persoalan kemudian nanti partai akan melihat dengan tokoh siapa yang kira-kira kalau perlu dilakukan kerjasama politik, saya rasa seluruh kader PDI Perjuangan sangat paham bahwa nanti partai akan menentukan yang terbaik. Saya rasa itu. Sangat rasional yang Anda ungkapkan, Pak Seno. Kalau memang mau punya elektabilitas baik, ya lakukan kerja-kerja politik yang baik, muncul di depan masyarakat begitu ya, dengan citra yang sangat baik pula begitu. Nah, kalau ngomongkan kerja politik, Mas Adi, yang paling terlihat di sosok-sosok ini yang punya kerja politik sekarang paling masif dan juga paling intensif begitu di Jawa Tengah, siapa saja kira-kira tokohnya? Ya, saya kira memang cara mengukur kerja politik itu pada level popularitas dan elektabilitas di survei. Harus diakui, ada yang memulai kerja-kerja politiknya lama dan ada kerja-kerja politiknya relatif baru. Kalau kerja-kerja politik yang sudah lama dibangun itu tentu adalah Gus Yassin. Apapun judulnya, pernah berpasangan dengan Ganjar, pernah jadi wakil gubernur, jadi wajar kalau popularitas dan elektabilitasnya itu relatif mengungguli yang lain. Termasuk Gus Yusuf. Gus Yusuf kan lama juga dikaitkan dengan Jawa Tengah ya. Adalah sosok yang menurut saya kalau bicara Jawa Tengah, nggak bicara Gus Yusuf ya tak afdol sebenarnya. Betul. Selalu Sepakat muncul. itu. Jadi kalaupun toh di survei misalnya Gus Yusuf itu muncul, ya popularitas dan elektabilitasnya relatif juga bisa mendekati Gus Yassin. Bagi saya ini adalah bagian dari buah bagaimana penokohan dan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kader-kader PKB, Gus Yusuf yang terbangun selama ini. Termasuk misalnya soal Hendi. Hendi ini kan lama sebagai mantan wali kota Semarang, 2 periode dinilai punya prestasi yang cukup panjang dan selalu dikaitkan dengan Jawa Tengah sekalipun ditarik ke Jakarta. Nah, yang menurut saya relatif menjadi pendatang baru itu ada 2 nama yang menurut survei yang kita lakukan kemarin adalah Diko dan kemudian Kapolda Jawa Tengah. Apapun judulnya, 3 minggu, 4 minggu belakangan ini orang tak pernah berhenti bicara tentang Diko karena ada faktor Raffi Ahmad di situ. Ini yang saya tanyakan nanti. Kemana-mana kan bersama dengan Raffi Ahmad. Artinya apa? Ada faedah elektoral yang bisa didapatkan oleh Bupati Kendal yang kemudian secara perlahan membuat Diko itu menjadi spotlight pembicaraan soal kemungkinan maju di Jawa Tengah. Karena di survei secara popularitas dan elektabilitasnya sudah mulai masuk 4 besar. Begitupun dengan Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Yusuf Pak Ahmad Lutfi maksud saya, itu adalah nama yang sebenarnya baru-baru ini aja diperbincangkan. Itu yang kemudian ditambah ada muncul baliho, billboard di mana-mana yang kemudian menegaskan bahwa Kapolda Jawa Tengah sangat mungkin nih dapat tiket untuk maju, termasuk misalnya Ketua Gerindra Jawa Tengah ya Pak Sudaryono. Sekalipun popularitas dan elektabilitasnya relatif rendah dibandingkan dengan yang lain, tapi ketika ditanya kepada responden, sudah diperbincangkan, sudah muncul dalam benak mereka, ini bagian dari surplus dan kerja-kerja politik yang sebenarnya sudah mulai dibangun. Oleh karena itu, kalau kita ranking 4 besar sebenarnya Mas soal Pilgub Jateng ya, ada Gus Yassin, kemudian Gus Yusuf, kemudian ada Hendi dan ada Diko. Nah, kita coba untuk mensimulasikan misalnya Taj Yassin ini tidak masukkan. Kenapa? Karena Taj Yassin kita persepsikan per hari ini adalah anggota DPD terpilih. Rasa-rasanya anggota DPD itu akan jauh lebih dipilih ketimbang maju Jawa Tengah. Kalau dihilangkan variabel Gus Yassinnya, 3 nama besar ya. Ada Hendi, ada Gus Yusuf, kemudian ada Diko. Nah, itu yang kemudian saya sebut 3 besar. Ini variabel survei. Tapi kan dalam pilkada kita tidak bisa menutup mata. Ini soal tiket untuk maju itu penting. Makanya tadi PKB ya kalau mau jujur katanya bisa maju sendiri. Gitu kan? Bisa maju sendiri. Mas Seno ini. Dan PKB juga kita tahu adalah basisnya juga gak kuat di Jawa Tengah. Dan selalu
mendelegasikan kader-kader terbaiknya untuk bertanding. Waktu Pilgub Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, Bu Ida Fauzia bisa bersandingan dengan Pak Sudirman Said, sekalipun kalah, tapi yang jelas memberikan perlawanan yang cukup sengit ya terhadap Ganjar dan Gus Yassin saat itu. Menarik Jawa Tengah, pertarungannya datar, tidak ada yang terlampau dominan, kerja politik 6 bulan ke depan akan menjadi penentu soal siapa sebenarnya yang akan memenangkan pertarungan. Karena bagi saya, Pilgub itu adalah pemilihan kepala daerah secara langsung tanpa melalui warna-warna partai apapun. Karenanya yang menarik dari Jawa Tengah itu akan menjadi pertaruhan apakah akan terus menjadi kandang banteng ataupun tidak. Tapi yang saya tertarik juga tadi pernyataan Mas Hadi, ada spotlight yang dicuri dalam tanda kutip oleh Diko Ganinduto dengan menggandeng Raffi Ahmad. Saya akan tanyakan ini ke Gus Yassin. Gus, sebelumnya Jawa Tengah ini ya Gus Yusuf. Sebelumnya Jawa Tengah ini ada Gus Yusuf, Gus Yassin dan juga Pak Hendy ya, Pak Hendardi. Ini nama-namanya di situ. Ketika ya saya boleh katakan Diko ini ya barulah gitu ya, baru muncul ketika ada Raffi Ahmad begitu yang digandeng oleh Diko. Ini boleh dikatakan kalau istilahnya stole the spotlight gitu untuk Gus Yusuf, Gus Yassin dan juga Pak Hendardi. Saya akan tanyakan ke Gus Yusuf juga, bagaimana stall back the spotlight gitu kira-kira untuk kompetisi yang akan dihadapi di Pilkada Jawa Tengah yang sekarang dicuri oleh dalam tanda kutip oleh Diko Ganinduto. Tapi jangan dijawab dulu Gus. Ini saya harus iklan dulu sebentar, jeda dulu ya Gus ya. Nanti setelah jeda saya akan tanyakan ke Gus Yusuf. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya saudara, nama Diko Ganinduto ini kalau saya bilang tadi sebelum jeda itu stole the spotlight di kancah ataupun bursa calon di Pilkada Jawa Tengah. Sebelumnya yang beredar kan nama-nama seperti Gus Yusuf, Gus Yassin, lalu juga Pak Hendardi begitu ya. Tapi sekarang Diko ini mencuri perhatian, mencuri spotlight publik dengan menggandeng ya, berencana menggandeng Raffi Ahmad untuk jadi wakilnya. Saya tanya ke Gus Yusuf nih, Gus, untuk still back the spotlight gitu dari PKB, ada upayanya nggak? Karena memang spotlight itu mau tidak mau penting untuk tadi kerja-kerja politik yang dilakukan untuk dalam rangka pemenangan pilkada, Gus. Iya, kita sangat menyadari bahwa peran media hari ini menjadi sangat penting juga tadi. Berbagai upaya-upaya kreatif dari para calon untuk mencuri perhatian. Tapi menurut saya tidak sebatas popularitas. Ini memang juga harus mesin politik. Nanti ketika kita sudah masuk di kertas suara, tinggal mesin politik yang akan berbicara di lapangan. Juga di Jawa Tengah itu ada basis-basis kultur yang tersebar menjadi basis-basis militansi dari setiap partai. Contoh seperti punya Mas Seno PDI itu di Solo Raya. Itu siapapun ketika diusung PDI di sana pasti akan ya kuat lah. Kita di PKB juga punya basis di Pantura, taruh kata seperti di Pekalongan, di Tegal, di Batang, di Kendal, di kabupatennya Mas Diko saja. Ini yang menang PKB, Mas. Ini yang perlu dipahami. Ini di kabupatennya Mas Diko gitu. Ya, artinya bahwa kita semua sekarang berpacu membangun popularitas, elektabilitas. Di satu sisi tugas partai ini menyiapkan mesinnya, perangkat-perangkat variabel pemenangan untuk pilgub ke depan itu loh. Maka saya juga sepakat dengan Mas Seno tadi bagaimana kita membangun komunikasi politik. Karena tentu tidak bisa berjuang sendiri di Jawa Tengah. Tentu kita harus bersama-sama. Maka PKB juga intensif melakukan komunikasi politik, baik dengan Mas Paco, dengan teman-teman PDI, dengan teman-teman Gerindra, teman-teman Demokrat, dengan Pak Pangga, dengan teman-teman Golkar. Kita semua melakukan komunikasi-komunikasi politik untuk bagaimana nanti bekerja sama untuk Jawa Tengah ke depan pasca Mas Ganjar ini agar lebih baik. Itu. Jadi kita harus tetap terbuka untuk membangun komunikasi politik. Itu yang menjadi kunci pemenangnya. Kalau mendengar pernyataannya Gus Yusuf, sepertinya simulasi paslon yang kedua dari Mas Adri Prayitno nih akan terwujud nih Pak Hendar Prihari dengan Gus Yusuf. Karena komunikasinya paling intensif memang saat ini dengan
PD Perjuangan, termasuk membangun kerja-kerja politik di Jawa Tengah, begitu ya Gus? Ya kalau komunikasi politik sih merata lah kita. Merata ya? Sama dengan Mas Pacul. Kalau Mas Pacul itu kalau di Jawa Tengah sudah dianggap ketua kelas itu, paling senior itu. Oke. Kita juga dengan Mas Daryono itu juga intensif, dengan teman-teman Golkar. Kita semua merata, tinggal nanti bagaimana, karena Jawa Tengah sendiri tentu ini menjadi perhatian di tingkat nasional. Ya. Maka kita yang di Jawa Tengah ini kan hanya memberikan gambaran bagaimana peta situasi di daerah. Oke. Keputusan kan tetap di DPP masing-masing kan, untuk mengambil keputusannya. Kita hanya berupaya, berikhtiar, dan memberikan gambaran. Nanti keputusan DPP kita masing-masing seperti apa, itu yang akan menjadi pijakan dari kader-kader di Jawa Tengah. Ya. Ini pagi hari ini juga sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Ahmad Doli Kurnia. Pagi Pak Doli. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doli, ini ngomongin soal kader Anda juga nih di Jawa Tengah. Ada nama Diko Ganinduto yang belakangan tadi saya katakan dengan istilah stole the spotlight untuk bursa calon di Jawa Tengah. Tapi tadi Gus Yusuf mengatakan tidak selamanya popularitas itu linear dengan kemenangan begitu untuk kerja-kerja politik. Perlu juga ada mesin politik dan basis kultur yang kuat. Untuk Partai Golkar sendiri basis kultur dan mesin politik yang disiapkan, kalau bicara basis kultur sepertinya juga tidak sekuat PD Perjuangan dan PKB. Bagaimana Anda merespons ini, Pak Doli? Ya sebenarnya kalau menghadapi pilkada ini kan berbeda ya dengan pilpres, berbeda dengan pileg gitu ya. Nah yang paling penting pertama kan variabel utama itu soal tokohnya ya. Apakah orang yang kita rekomendasikan itu punya ketokohan yang kuat atau tidak ya, punya akseptabilitas atau tidak di daerah itu gitu. Dan itu kan kemudian nanti bisa kita ukur, diuji dengan survei ya, memang dimulai dari popularitas. Tidak mungkin orang bisa mendapat dukungan ya, elektabilitasnya baik kalau tidak punya popularitas dulu gitu. Ya. Nah, jadi saya kira sekarang memang waktunya lah tokoh-tokoh siapa saja ya untuk yang sudah memang populer itu makin menguatkan, itu dikonversi menjadi elektabilitas. Nah, yang baru mulai ya tentu harus meningkatkan popularitasnya dulu. Nah yang kedua adalah variabel dukungan instrumen politik ya, itu yang tadi mungkin sering disinggung soal bagaimana tokoh itu juga tidak mungkin bisa menang kalau tidak didukung oleh instrumen politik. Ya. Di kita ini adalah partai-partai politik ya, didukung oleh sebuah partai politik atau gabungan partai politik. Nah ini yang juga tentu kemudian harus dibangun ya, komunikasi politik antar partai politik yang mau mengusung tokoh itu. Nah Golkar dalam hal ini tentu kami memahami situasi di Jawa Tengah ya, tentu membuka diri. Dan saya tadi betul kami juga meminta supaya ketua DPD kami Saudara Pangga dan semua jaringan itu berkomunikasi dengan ketua-ketua partai politik di Jawa Tengah ya, supaya kita memang pada akhirnya bersama atau tidak bersama yang paling penting kan menciptakan situasi kondusif dalam pilkada besok, dan kemudian menerima siapapun yang nanti akan dipilih ya akhirnya oleh rakyat. Kemudian yang ketiga tentu ya kita tidak bisa menafikan ya situasi sosial budaya kultur di daerah basis itu. kultur ya. Nah, ya itu kan menjadi bagian pemetaan kita ya, pemetaan di mana daerah-daerah yang mungkin kita harus lebih intensif membangun komunikasi, melakukan pendekatan sesuai dengan kultur yang berkembang di daerah masing-masing. Ya tadi Gus Yusuf juga sudah sedikit banyak membedah ya. Ke Jawa Tengah itu kan tentu beda ya, utara, selatan, timur, barat itu beda-beda tentu itu, dan pendekatan kulturalnya juga masing-masing berbeda. Nah memang kemarin pileg dan pilpres itu menjadi semacam simulasi ya, begitu. Buat pilkada simulasi juga dalam kaitan membangun kultur itu ya. Jadi pendekatan yang dilakukan pada saat pileg kemarin dan pilpres mungkin bisa juga menjadi bahan evaluasi pendekatan
tepat atau tidak dalam menghadapi pilkada. Walaupun sekali lagi saya katakan political game di pileg dan pilpres itu belum tentu sama di pilkada. Tapi ngomong-ngomong soal simulasi, Pak Doli, Anda juga pasti kan punya data ya, berdasarkan hasil dari pileg kemarin itu. Ini kan Jawa Tengah dalam konteks kita bicara pagi ini biasanya dikatakan kandang banteng gitu. Di mana-mana saja yang menurut Golkar kandang banteng itu sudah tidak menjadi kandang lagi begitu pada saat pileg kemarin. Ya saya kira memang pileg kemarin itu memberikan gambaran ya secara umum. Mungkin ada di beberapa daerah terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Tapi saya kira jangankan ke pilkada ya, antara pilpres dan pileg saja saya kira itu juga cukup berbeda ya. Banyak juga daerah-daerah yang kita lihat kemarin itu ya. Di pileg itu memang berbasis pada kekuatan partai politik tertentu gitu. Tapi dalam pilpres juga dia bisa berbeda ya pilihannya gitu. Atau juga sebaliknya gitu. Nah, di sini menariknya pemilu tahun 2024 ini yang memang apalagi bukan hanya sekedar di hari yang sama pileg dan pilpresnya, tetapi juga berdekatan dengan pilkada. Ya, ini keunikan dan menariknya pemilu 2024 yang sekaligus serentak semua antara pileg, pilpres dan pilkada secara keseluruhan. Dan ini yang juga menjadi perhitungan masing-masing dalam menentukan strategi di partai politik masing-masing ya. Oke. Baik, Pak Seno, saya juga kembali ke pertanyaan yang saya tanyakan di awal oleh saya ke Pak Doli ini, bagaimana Anda melihat pendapat bahwa seorang sosok yang akan dimajukan dalam suatu kontes politik termasuk pilkada begitu memperhitungkan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas. Menurut Anda kalau tadi saya bertanya ke Gus Yusuf, itu kan popularitas tidak selamanya linear dan kemenangan, harus juga perlu kerja-kerja politik. Sedangkan Pak Doli tadi mengatakan kalau popularitas justru punya peran penting untuk pemenangan. Kalau menurut Anda dari PDI Perjuangan sendiri di Jawa Tengah, bagaimana kira-kira? Ya, tentu semua itu jadi pertimbangan kami, Mas. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa cara terbaik untuk kemudian membaca sebuah pergerakan dalam konteks peta pilkada tentu adalah membaca hasil metode saintifik, membaca survei. Harus banyak diskusi dengan Ustadz Adi Pray, dengan kemudian mereka yang punya pakaran dalam melihat konteks ini secara ilmiah. Dan kami selama ini juga terbiasa untuk mendorong kader-kader yang misalnya punya rekam jejak baik. Katakan 2 periode yang lalu Mas Ganjar Pranowo yang kita ajukan di Jawa Tengah itu juga sangat moncer di DPR RI. Selain kemudian punya pengalaman panjang di internal partai. Nama-nama yang kemudian muncul hari ini pun di pilkada manapun di seluruh Indonesia, kalau dari kader internal PDI Perjuangan juga bisa di-track rekam jejaknya selama ini bagaimana kompetensinya dalam memimpin daerah, misalnya sebelumnya pernah menjadi kepala daerah, atau kiprahnya selama menjadi legislator. Saya rasa itu semua punya track record panjang yang bisa dicek. Apalagi hari ini kami juga punya incumbent di Jawa Tengah yang 2 periode terakhir memimpin Jawa Tengah. Dan sudah disampaikan di dalam internal partai bahwa Mas Ganjar Pranowo juga akan ikut turun gunung untuk mengendorse dan melakukan kampanye politik, kerja-kerja konsolidasi bagi pilkada Jawa Tengah nanti, bagi kader yang atau calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi saya rasa selain bicara popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas, kami juga memprioritaskan bagaimana dan apa saja prestasi yang pernah dilakukan oleh kader-kader yang nanti akan direkomendasi di dalam Pilkada 2024. Cari yang senior, saya rasa PDI Perjuangan ada banyak nama yang bisa disebut. Cari tokoh-tokoh muda yang kemudian dapat kemudian memimpin suatu daerah, saya rasa PDI Perjuangan juga punya stoknya. Tinggal saya rasa nanti bagaimana komposisi nama-nama tersebut yang hari ini muncul di media itu bisa dimaksimalkan lagi. Karena sekali lagi saya rasa pilpres, pileg dan pilkada punya logikanya masing-masing. Peta kerjasama politiknya pun bisa berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah seberapa itu legacy dari masing-masing nama itu dirasakan oleh masyarakat. Saya rasa itu. Ya, termasuk yang saya tangkap kemampuan untuk
dari partai politik untuk mix and match begitu ya, pasangan calon ini juga penting, punya peranan penting untuk pemenangan calon nanti di pilkada. Nah, saya juga akan bertanya ke Mas Seno soal yang sama tadi, soal basis kultur. Kita bicara pagi hari ini kandang banteng yang sepertinya di Pileg kemarin cukup lumayan tergerus, lalu juga di Pilpres. Nah, bagaimana dengan pilkada? Bagaimana Anda menjaga basis kultur termasuk dengan kekuatan mesin politik PD Perjuangan yang ada di Jawa Tengah saat ini? Ya, kami bersyukur bahwa di Pileg meskipun secara Pilpres kami merasakan betul bagaimana kami dikalahkan oleh berbagai macam situasi yang ini saya rasa tidak perlu saya ulang lagi berbagai situasi itu. Dan hari ini pun kami masih bersengketa di PT UN secara hukum dan legal formal terkait itu. Tapi di dalam Pileg kami masih bersyukur diberi amanat rakyat, masyarakat masih sayang pada kami sehingga kemudian kami masih mendapatkan jumlah perolehan kursi yang secara persentase cukup signifikan, cukup baik. Artinya kalau bicara kandang banteng sebenarnya salah satu basis penting, baik tidak hanya secara elektoral, tapi juga secara culture dan secara sejarah, Jawa Tengah masih masuk di dalam basis tersebut. Dan kami percaya itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak diimbangi dengan kinerja-kinerja partai dan seluruh kader partai yang selama ini berjalan. Gus Yusuf maupun Pak Doli menyampaikan bahwa bagaimanapun ya mesin politik partai itu juga penting di dalam kemudian membangun sebuah basis. Maka saya rasa nanti akan teruji betul di pilkada besok sebagai ujian terakhir sebelum kita semua melakukan puasa pemilu 4 tahun. Karena ini kan pilkada serentak ini kan pertama kali sebenarnya semuanya, gubernur, kabupaten, kota jadi satu semua. Maka tentu nanti kami harus berpikir siapa calon gubernur yang dan calon wakil gubernur yang diajukan. Tentu nanti akan ada korelasi dalam tanda kutip paketan-paketan dengan calon bupati dan calon wali kota di seluruh daerah di Jawa Tengah. Nah, hal ini juga tentu menjadi variabel pertimbangan kami. Saya rasa itu. Basis kultur yang diklaim bisa dijaga, lalu kekuatan mesin politik yang juga masih baik diklaim oleh Pak Seno tadi, ini tinggal nanti siapa sosok yang diusung juga penting untuk mendukung basis kultur yang masih bisa dijaga dan mesin politik yang masih kuat diklaim oleh Pak Seno tadi. Tapi saya ingin menambahkan satu hal, Mas Adi, selain elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas, ada juga isi tas nih. Kekuatan finansial dari masing-masing partai politik juga penting dan kekuatan siapa yang berada di balik calon itu. Kalau di Jawa Tengah, menurut Anda siapa yang bisa berinvestasi politik yang rasional untuk bisa memenangkan pertarungan di Jawa Tengah? Ya, saya kira memang kalau soal isi tas ya, sebut saja itu soal politik uang. Hampir semua basis pemilih kita di semua provinsi, kabupaten dan kota itu cukup permisif dan dianggap sebagai sebuah permakluman. Betul. Bahkan itu sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang calon. Sekalipun dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu diharamkan, tapi praktek itu kemudian menjadi suatu hal yang nyata, Mas. Tapi saya tidak ingin terlampau jauh mengomentari itu karena siapapun sebenarnya yang bertanding dalam Pilgub di Jawa Tengah, persoalan isi tas mestinya sudah selesai. Sudah selesai. Ini kan pertarungan yang saya kira menjadi battleground di mana selalu dikaitkan dengan potensi jumlah pemilih yang salah satu terbesar di Pulau Jawa. Nah, saya mencoba untuk menggunakan 2 unit analisis soal pilkada. Pertama, pastinya semua partai itu menggunakan survei sebagai parameter kira-kira siapa kader-kader terbaik mereka yang akan diusung. Termasuk soal bagaimana penentuan postur koalisi yang akan dibangun. Itu nggak bisa dibantah tentu saja. Karena pertandingan dalam Pilgub itu tentu bukan hanya sebatas ingin melengkapi pertandingan, tapi targetnya untuk menang. Nah, yang kedua, yang selama ini agak sedikit lupa dilihat oleh publik soal bagaimana elit yang bisa menentukan. Kita tidak pernah tahu bahwa nama-nama yang ada di survei itu sekalipun punya bekal popularitas, sekalipun sudah punya bekal elektabilitas, kita tidak bisa memastikan apakah akan mendapatkan tiket untuk bisa maju. Ini yang kemudian akan menjadi pertarungan. Kenapa? Karena per hari ini ada kecenderungan partai-partai koalisi di Pilpres itu berusaha untuk terus mempertahankan koalisinya ini tetap berpermanen di sejumlah wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah-wilayah yang dianggap kunci dan menjadi penting. Oleh karena itu, tiket ini adalah sebagai satu guidance apakah orang yang sudah punya popularitas dan elektabilitas dia bisa maju ataupun tidak. Karena dalam praktiknya begitu banyak nama-nama orang yang menurut survei kelihatan hebat dan kelihatan mantap tapi tidak bisa dapat tiket. Kan itu sama saja membuat kenapa
Nah, pertarungan yang saya sebut di Jawa Tengah ini masih cukup menarik ya, karena variabel 2 itu, Mas. Tapi overall yang saya katakan bahwa sekalipun Jawa Tengah selalu disebut sebagai kandang banteng, ini menariknya tak ada petahana dan nama-nama yang muncul relatif kompetitif semuanya. Ada nama-nama yang menurut saya disebut sebagai debutan itu tadi. Ada Diko, ada kemudian Kapolda Jawa Tengah, yang saya kira tentu akan turut mendinamisasi bagaimana pertarungan yang akan datang. Inilah yang saya kira kita tinggal lihat nih. Kan 3 bulan lagi pendaftaran. Kapan sebenarnya, dan akan kita lihat siapa yang sebenarnya partai-partai akan mengusung jagoan mereka yang akan diusung. Mungkin juga yang ada di survei ini nggak dimajukan. Dan itu juga akan mempengaruhi konfigurasi politik. Nah, ngomong-ngomong soal konfigurasi, ngomong-ngomong soal waktu yang juga tidak lama lagi sebenarnya ya. 3 bulan kemudian akan pendaftaran dan 6 bulan lagi langsung pilkada serentak, termasuk di Jawa Tengah. Kapan kira-kira hasil survei ataupun elektabilitas yang tampak di hasil survei ini bisa stabil gitu, tampak di muka publik bahwa inilah calon-calon yang sangat potensial untuk diusung di Jawa Tengah? Survei itu kan sebenarnya adalah potret mutakhir terkait dengan bagaimana suasana kebatinan pemilih. Potret hari ini itu bisa berbeda dengan bulan depan bisa berbeda dengan bulan selanjutnya. Itulah yang saya katakan bahwa siapapun yang punya intensi untuk maju, kalau untuk meyakinkan partainya, untuk meyakinkan partai-partai koalisi, memang tujuan utamanya adalah bagaimana stamina politiknya terus dirawat. Kalau hari ini populer, elektabilitasnya sudah mulai muncul, tapi kalau beberapa bulan ke depan jelang pendaftaran itu shutdown, dia itu kemudian berkurang secara signifikan, jangan pernah berharap akan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh partai. Stamina dan kerja politik yang konsisten inilah yang akan diuji. Jangan-jangan memang ini muncul hit and run, muncul ke permukaan karena ada angin yang sedang berhembus. Kalau tiba-tiba anginnya tidak berhembus, tidak muncul lagi ke permukaan, tidak lagi menjadi spotlight, gambar-gambarnya tidak ada, di medsos tidak pernah berbincangkan, maka disitulah sebenarnya partai pasti akan memutuskan bahwa yang mereka usung tentu bukan mereka yang sebenarnya tidak bisa dipertandingkan. Tapi sekali lagi Mas, saya melihat di Jawa Tengah, salah satu unit analisis dan variabel kuncinya adalah soal elit. Kepentingan elit di Jakarta itu akan menentukan kira-kira siapa yang akan bisa maju ataupun tetap di elit di pusat ternyata yang bisa menjadi penentu. Dan saya setuju dengan Mas Adi. Ini juga Gus Yusuf, Pak Seno dan Pak Doli ini harus jaga stamina politik nih 3 bulan ke depan untuk pendaftaran dan juga untuk 6 bulan ke depan untuk penyelenggaraan pilkada. Saya punya pertanyaan terakhir nih ke Pak Doli, saya agak belum tertanyakan tadi nih. Nama Raffi Ahmad ini sebelumnya sudah disetujui oleh Partai Golkar nih untuk misalnya nanti digandeng oleh kader Anda Diko Ganinduto, Pak Doli? Iya, kami memang dalam beberapa bulan terakhir ini memberikan kebebasan ya kepada masing-masing DPD dan siapa saja yang berminat. Jadi kami membuka diri ya, termasuk saudara Raffi itu, karena dia berkomunikasi dengan saudara Diko, kemudian ya menunjukkan ke publik mereka bersama gitu ya, menunjukkan intensitasnya gitu di Jawa Tengah. Ya kita memasukkan mereka menjadi orang-orang yang kita monitor sekarang dalam survei kita gitu loh. Nah jadi dan memang saudara Raffi ini selama ini memang punya komunikasi yang bagus juga dengan kita, dengan Golkar gitu ya. Termasuk dengan Kim kayaknya kalau Mas Raffi ini ya, dengan Koalisi Indonesia Maju juga baik komunikasinya. Apalagi Kim ya, apalagi Kim. Nah, jadi bagi kita sekarang tahapnya tahap untuk menilai ya siapa saja yang memang punya kedekatan komunikasi yang baik dengan Partai Golkar. Kita uji sekarang tadi popularitasnya, elektabilitasnya dan akseptabilitasnya. Baik. Ini kalau kemarin, benar tadi saya sependapat dengan Mas Adi, kalau kemarin Jawa Tengah ini landai-landai saja gitu ya, sekarang mungkin justru bisa jadi nilai yang paling seru. Karena kalau ngomongin Jawa Timur, sepertinya agak sulit untuk menandingi Hovifah. Di Jawa Barat agak sulit menandingi Ridwan Kamil. Jawa Tengah ini relatif merata gitu ya Bung Adi, jadi akan sangat menarik untuk ditunggu, disimak bersama bagaimana bursa calon ini bisa menghiasi dinamika politik yang terjadi di Jawa Tengah menjelang Pilkada Jawa Tengah. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, Ketua Bapilu Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Muhammad Yusuf Hudori, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno telah berbagi perspektifnya. Sampai Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-bapak, sampai jumpa lagi.